Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 4 ayat 8-9. Beginilah firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Judul renungan hari ini, sebelum mengenal Allah versus setelah mengenal Allah. Saudaraku, saya mengajak kita merenungkan bagaimana kehidupan kita di masa lalu. Mungkin di antara kita ada yang masa lalunya menghabiskan segala tenaganya untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Misalnya, ada yang bermain judi, ada yang berbohong untuk mendapatkan uang yang banyak, korupsi, memfitnah, dan masih banyak hal yang lain yang mungkin sebelum kita mengenal Allah, kita suka melakukan itu. Mungkin kita diperbudak oleh keinginan diri kita sendiri. Sama halnya juga yang dialami oleh jemaat Galatia. Paulus mengingatkan mereka bahwa sebelum mereka mengenal Allah, mereka diperbudak oleh penyembahan-penyembahan yang salah, yaitu penyembahan kepada ilah-ilah palsu. Mereka menyembah bukan kepada Allah yang benar, melainkan kepada Allah yang menurut manusia adalah Allah. Sebelum mengenal Allah, kita mencari kepuasan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memikirkan apakah tindakan yang kita lakukan menyenangkan hati Allah atau tidak. Tetapi bagaimana setelah kita mengenal Allah? Apakah kita kemudian menyesal dan kemudian berpikir lebih baik kehidupan di masa lalu? Di sini Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa jangan sampai ketika mereka sudah ditangkap oleh Allah, ketika mereka tahu tentang Allah, mereka mengenal Allah, dan mereka kemudian berbalik kepada Allah dan meninggalkan Allah. Saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak tahu bagaimana kita dan bagaimana masa depan kita. Yang tahu masa depan itu adalah Tuhan. Mungkin kehidupan kita setelah percaya dan mengenal Allah, kita melihat secara materi mungkin tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang menurut kita, misalnya saya ingin menjadi kaya, atau perubahan karena ingin menjadi orang yang berhasil, perubahan dalam hal materi. Mungkin ketika kita mengenal Allah, hidup kita biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya ketika kita mengenal Allah, perubahan yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita adalah perubahan bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kita terus dihantui oleh bayangan-bayangan masa lalu atau perbudakan-perbudakan dosa yang pernah kita lalui di masa lalu. Karena sekarang kita bukan lagi budak dosa, melainkan kita adalah anak-anak Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka seharusnya kehidupan kita setelah mengenal Allah membuat kita semakin mengasihi Allah, semakin memiliki transformasi kehidupan yang menjadi lebih baik, bukan justru menjadi lebih buruk. Biarlah setiap firman yang kita dengar bukan hanya sekedar didengar, tetapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin dapat mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, dan terus kita melihat bahwa kehidupan kita setelah mengenal Allah adalah kehidupan yang membawa kita semakin mengasihi Dia, bukan semakin menjauh dari Dia. Amin.